أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Nah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali meskipun dalam video ini ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada teman-teman dan juga perlindungan agar selalu sehat, dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya robbal alamin. Nah, insyaallah untuk video pekan ini kita akan belajar tentang beriman kepada nabi dan rasul. Nah, pekan sebelumnya teman-teman sudah menghafal nama-nama nabi, yaitu ada 25. Nah, sekarang kita akan mempelajari makna beriman kepada nabi dan rasul ya. Nah, di sini yang pertama, beriman kepada rasul berarti percaya dan yakin bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia dan akhirat. Nah, jadi teman-teman itu harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dan siapakah Rasul kita? Yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Lalu Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Sedangkan nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sehingga seorang rasul pasti adalah nabi, tetapi nabi belum tentu seorang rasul. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Jadi kalau rasul itu dia mendapatkan wahyu dari Allah, tapi harus ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau nabi itu untuk dirinya sendiri, tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti perbedaannya. Nah, lalu nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang nama-namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 25 orang. 25 nabi dan rasul itulah yang wajib diketahui oleh setiap umat Islam. Nah, di sini dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'ilu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, jadi kita kalau mau tahu tentang agama ini, kita harus rajin membaca Al-Quran dan juga membaca hadis-hadis Nabi, membaca buku-buku agama. Agar apa? Agar kita mengetahui dasar-dasar dari ibadah yang kita kerjakan, seperti sholat. Gimana sih kalau Nabi ketika takbir? Gimana Nabi ketika membaca surat Al-Fatihah? Gimana Nabi ketika ruku, sujud, sampai salam? Karena semuanya itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Lalu kehidupan sehari-hari, misalnya doa bangun tidur, adabnya ketika bangun tidur, adab ketika mau tidur, mau makan. Nah, insya Allah Islam itu sudah mengajari semuanya. Dan harus diingat teman-teman nanti harus belajar juga mana yang agama yang memang murni, karena di Indonesia ini memang masih banyak juga budaya yang disisipkan agama ya. Nanti itu bisa dipelajari untuk lebih lanjutnya. Untuk apa? Agar kita lebih mengetahui dan bisa lebih mengamalkan, lebih mengusahakan apa yang benar-benar diturunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini ada nama-nama 25 nabi dan rasul. Teman-teman insya Allah sudah menghafalnya ya. Kalau untuk kan biasa pakai disyairkan ya atau dilagukan. Itu bebas saja teman-teman mau seperti apa, mau yang Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, mau itu boleh. Atau mau yang
Sekarang misalnya lagi booming yaitu yang dari Nusa dan Rara ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di channel channel dari Nusa dan Raranya. Nah, di sini ada lagi nabi dan rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas suci dan mulia, yaitu menyampaikan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, di sini ada dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, di sini kita sudah dijamin ya untuk mengikuti apa yang disyariatkan oleh nabi dan rasul. Jangan sampai kita melanggar apa yang sudah disyariatkan oleh Allah melalui nabi dan rasulnya. Karena lihat hadiahnya itu tidak diberikan kekhawatiran, jadi hidupnya tenang. Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Tuh, Masya Allah ya, hadiah di dunianya Allah memberikan ketenangan dan juga rezeki yang dicukupkan. Tapi kalau misalnya kita lebih mengikuti hawa nafsu, maka kita akan banyak was-was, panik, ketakutan apa aja, ketakutan kelaparan, lalu kekurangan harta ya, naudzubillah min dzalik. Itu adalah sesuatu yang nantinya membuat capek sendiri kalau misalnya fokusnya hanya ke dunia. Nah, lalu nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya terbatas kepada umat tertentu seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bangsa Israel. Nah, jadi Nabi Musa itu hanya ke bangsa Israel, yaitu bangsa siapa? Kenapa jadi ngedadak lupa ini teh? Kaum Bani Israel ya. Jadi di situ jadi bangsa Israel. Lalu Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Subhanahu wa taala untuk bangsa Madian. Begitu juga dengan nabi dan rasul yang lainnya, mereka diutus untuk bangsa tertentu saja. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia yang ada di planet bumi ini, karena beliau sebagai rasul akhir zaman. Jadi nabi terakhir itu hanyalah Rasulullah SAW, tidak ada lagi ya. Jadi kalau nanti ada yang ngaku lagi mau nabi Cecep, mau nabi apa ya, karena terakhir Bapak dengar ada itu namanya Cecep ngaku jadi nabi, la haula wala quwwata billah ya. Nah, nanti teman-teman jangan ketipu kalau ada yang ngaku nabi, jangan percaya ya, karena yang terakhir itu adalah rasulnya kita, nabi dan rasul kita, yaitu Rasulullah SAW. Nah, mungkin itu penjelasan tentang nabi dan rasul untuk video kali ini. Selanjutnya untuk tugas teman-teman silahkan kerjakan 5 soal ini yang Bapak perlihatkan di video. Jawab saja, insya Allah ini mudah dan jawabannya ada di materi yang tadi sudah kita bahas ya. Nanti dikirimkan saja ke Google Classroom dan dikerjakannya jangka waktunya 1 pekan ya. Jadi tidak terburu-buru, insya Allah waktunya masih luang. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Bapak selalu mengingatkan untuk teman-teman jangan tinggalkan sholat dan bantulah orang tua di rumah ya, karena kelas 4 insya Allah sudah dapat mulai mandiri dan membantu orang tuanya. Jangan sampai teman-teman masih melawan kepada orang tua ya. Naudzubillah min dzalik. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.